terjadi dalam kehidupan saudara-saudari yang kasih Yesus Kristus. Jauhilah hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa Bapak? Karena ketika kita terlalu karib dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku, saudara tidak akan mengerti karya Tuhan dalam hidup saudara. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita. Saya undang untuk jemaat dikasih oleh Tuhan untuk memperhatikan warta terlebih dahulu. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita sekalian, baik para petugas pelayan hari ini dan seluruh jemaat yang ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan hari ini dan juga kepada hambanya yang melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Protokol kesehatan. Pimpinan jemaat menghimbau bahwa mengingat adanya wabah COVID-19, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun, jaga kesehatan dan terus berdoa supaya virus corona segera lenyap dari muka bumi ini. Amin. Kabar duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Opa, suami dari Oma Dede. Biarlah kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Persembahan. Pimpinan jemaat dan segenap majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang pelayan di gereja ataupun yang online, jemaat di rumah masing-masing yang tetap setia memberikan persembahan minggu, ucapan syukur dan perpuluhan untuk gerejanya Tuhan yang membalas semua ketekunan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan apa yang harus diberikan kepada Tuhan dan gerejanya. Untuk pelayan minggu depan dan yang lainnya bisa melihat di grup Getsemani yang akan dibagikan oleh Guru Liberty. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh rasa syukur di hadirat-Nya. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian bagi nama Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang hidup yang telah menyertai kehidupan kita. Kita mengangkat pujian ini sebab Engkau besar. Mari kita memberi kemuliaan bagi nama
ku angkat suara pujian, ku angkat, katakan sekali lagi, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat namamu sebagai besar, berbenah ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau semata besar, berbenah ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan puja diri kembali. Benar ya Tuhan, hormat diberi, kami naikkan di hadapan-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, tiada Yesus yang tidak seperti Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang telah memberikan hidup bagi kami. Hanya dengan hormat dan kemuliaan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh beribadah itu semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun dalam situasi ibadah online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati jemaat kami yang ibadah di rumah. Berkati kami juga yang mengambil bagian dalam pelayanan. Hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu kami naikkan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada sukacita? Masih. Kita tahu bahwa siapa yang kita percaya dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang hidup, yang telah memberikan hidup bagi kita hari ini. Marilah kita meresponi kasih Tuhan itu melalui pujian, ku tahu siapa yang ku percaya. Kita boleh sambil bertepuk tangan memuji Tuhan.
beresponsoria, kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 89 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Mazmur 89 ayat 2 sampai ayat yang ke-10 kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat ketiga, dan seterusnya ayat 10 kita baca bersama-sama. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegar seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Mu. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Bersama, Engkaulah yang memerintah kencongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Hormat diberi. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang akan memberikan persembahan boleh ditransfer melalui rekening gereja yang sudah dibagikan oleh hambanya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang terus kami rasakan hingga detik ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami memberikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kita diiringi dengan pujian Yesus seperti gembala. Bagian kedua, Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberikan kuasa yang tidak berdosa. Tuhan Yesus, sekarang kami padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Musik memuji Tuhan. Ayat yang ketiga, Engkaulah sahabat kami, pengikut kami. Pelihara tanah doamu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Mohon Tuhan memberkati. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Kekuatan dalam hidup kita itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menopang kita. Kita akan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah kepada-Mu. Itu karena kebaikan kami boleh bernafas seperti saat ini. Itu karena kemurahan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi. Sekalipun di masa pandemi saat ini Tuhan, yang terus mewabah di bangsa kami Tuhan. Tapi kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau boleh terus nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau boleh memakai untuk presiden kami, wakil presiden, Polri, TNI, dan lain sebagainya. Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk boleh terus menjalankan bangsa kami ini lebih baik lagi. Kami percaya ya Tuhan bahwa mereka boleh terpilih menjadi pemimpin bagi bangsa kami, karena Tuhanlah yang akan terus menguasai mereka. Tuhanlah yang akan terus memberikan mereka kebijaksanaan, hikmat di dalam mengambil setiap keputusan untuk membawa bangsa kami ini lebih baik, bahkan untuk memutus wabah corona saat ini yang terus ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang boleh terus menyertai bangsa kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Makassar ya Tuhan, tempat kami berdiri saat ini, bahkan tempat gereja Getsemani berdiri. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kota kami, kota Makassar ini ya Tuhan, jajaran nyamannya, rumah sakit, perawat, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan ini. Tuhan, Engkau pakai mereka satu persatu untuk membawa kota Makassar ini lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bagi kota kami, kota Makassar. Biarlah kiranya damai daripada Tuhan yang terus memenuhi kota kami, kota Makassar. Anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi saksi bagi kota Makassar, sehingga menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan Gereja Metodis Indonesia Kalimantan dan Sulawesi. Kami tidak pernah berhenti mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan maupun di Sulawesi. Tuhan, pakai mereka hamba Tuhan, guru Injil dan lain sebagainya. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, pakai mereka sehingga sungguh-sungguh menjalankan amanat agung sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sehingga mulai gereja Kalimantan dan Sulawesi GMI membawa terang, membawa garam di tengah-tengah Kalimantan dan Sulawesi ya. Sehingga orang-orang Kalimantan dan Sulawesi dimenangkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Metodis pelayanan Getsemani, baik pimpinan jemaat, baik guru Liberty dan juga majelis Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa gereja-Mu boleh berdiri di kota Makassar karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan khusus bagi gereja-Mu Tuhan. Bahkan untuk membawa jiwa-jiwa di daerah-daerah Tuhan, boleh menjadi saksi di sekitar lingkungan gereja-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjalankan amanat Aku sesuai dengan amanat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh serius di dalam melakukan setiap pelayanannya Tuhan. Majelis, pimpinan jemaat dan juga ibu guru, Tuhan boleh menyatukan hati mereka, pikiran mereka, sehingga boleh terus sungguh-sungguh melayani, sehingga mereka boleh menjadi saksi dan
dan gereja boleh semakin bertumbuh di dalam hidup. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak pemuda, usaha dan pekerjaan jemaat, bahkan pertumbuhan iman jemaat. Pemuda-pemudi Getsemani, Tuhan kiranya boleh memberkati mereka. Tuhan tolong mereka dalam setiap rencana, cita-cita mereka, masa depan mereka. Tuhan yang boleh menentukan. Kami berdoa untuk usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka. Sekalipun di masa pandemi COVID saat ini yang terus mewabah di bangsa kami, tapi biarlah kiranya cita-citamu Tuhan, keinginanmu Tuhan, kehendakmu boleh terjadi dan dinyatakan di dalam setiap anak-anakmu, pemuda-pemudi Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, iman kami sebagai jemaatmu Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, senantiasa merindukan kebenaran-Mu Tuhan, senantiasa rindu untuk memuliakan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, untuk kesembuhan mereka, pemulihan, kesehatan mereka Tuhan, yaitu Bapak Silas, Bu Guru Liberty, dan Saudari Jessica, dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan kiranya mereka Tuhan sembuhkan total. Pakai makanan, minuman, obatan yang dikonsumsi oleh mereka, Tuhan pakai itu menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Bahkan yang merindukan pemulihan dan kesehatan daripada Tuhan, kami percaya dengan iman kami katakan bahwa Tuhanlah yang sumber penyembuhan. Dan setiap orang yang percaya dan punya iman akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Kristus mati bukan hanya dosa, tetapi Kristus mati untuk menyelesaikan penyakit yang saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa sampai ke akar-akar penyakit yang paling dalamnya Tuhan, yang mungkin tidak terdeteksi oleh medis, dokter ataupun segala macam. Tuhan angkat sampai ke akar-akar penyakit itu. Tuhan musnahkan sehingga penyakit itu tidak menguasai tubuh kami lagi. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pergumulan kami, itu setiap doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan boleh menjawab sesuai kehendak. Dan biarlah rencana-Mu yang boleh terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Yesus pegang erat tanganku. Marilah kita memegang erat tangan Yesus yang akan memberikan pertolongan bagi kita, yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kita. Kita akan pujian ini, ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, benar Tuhan. Dasarku pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin
Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Sebelum bersama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak terbatas, sungguh nyata kami boleh alami, nikmati di dalam kehidupan ini. Kami percaya Bapa, kami boleh hidup sampai detik ini. Itu semuanya karena kasih-Mu. Itu semua karena Engkau menyayangi kami. Bapa di surga, berkati kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami boleh bertumbuh secara rohani, mengenal Yesus Kristus lebih lagi. Berkati hamba-Mu saat ini, ingin menyampaikan firman-Mu. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan itu juga berasal daripada Tuhan sendiri, dan suara Tuhan yang boleh menguasai hati pikiran hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan hatinya Tuhan saja. Berkati Bapa di surga waktu ini, bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu di rumah, mereka boleh mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kami sama diurapi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap disapa, ditegur, diingatkan, dan dididik oleh firman Tuhan bersama dengan saya. Katakan, amin. Haleluya. Saya menyapa kepada kita sekalian sekali lagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya? Luar biasa. Bisa katakan bersama dengan saya begini, kau dan aku dahsyat karena Yesus. Amin, bisa? Haleluya. Yuk ulangi bersama ya. Saya tanya terlebih dahulu, apa kabar hari ini? Kau dan aku dahsyat karena Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa jangan ada kata menyerah di dalam kehidupan ini. Kenapa Bapak mengatakan hal itu? Ya, karena bersama dengan Yesus Kristus kita mampu melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, kita mampu melaluinya bersama dengan Yesus. Saudara percaya itu? Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah sekiranya pengalaman saudara bersama dengan Tuhan membuat saudara semakin yakin bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa saudara selalu disertai oleh Tuhan, bahwa saudara tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Saya percaya setiap kita punya kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, terlalu percaya bahwa saya dan saudara sampai saat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kan kalau berbicara tentang berkat tidak harus uang, kan begitu, setuju ya? Kehidupan kita masih bisa hidup, bisa bernafas. Karena di luar sana banyak orang yang berjuang dengan kehidupan saudara. Kita masih bisa sehat hidup, semuanya karena anugerah dan mujizat yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, jauhilah hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa Bapak? Karena ketika kita terlalu karib dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku, saudara tidak akan mengerti karya Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara terlalu karib dengan keinginan ataupun hal-hal yang bersifat duniawi, saudara akan semakin terjauhkan dengan apa yang sebenarnya sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak akan pernah tahu sebenarnya di balik apa yang terjadi. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ada Tuhan sebenarnya. Amin. Yuk kita buka bersama saudaraku satu bagian firman Tuhan yang luar biasa yang bersama kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21 saja. Sekali lagi saya sampaikan Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Yang di rumah ayo buka Alkitabnya ya. Kita baca secara bersautan ya.
Jadi jangan hanya saya saja yang membaca ya. Kita baca secara bersautan. Begini bunyi firman Tuhan, dimulai dari saya terlebih dahulu ayat yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kita baca bersama. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan adalah yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu kita bersama dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya memberikan tema belas kasih dan mujizat. Apa yang timbul dalam pikiran kita bersama ketika mendengar kalimat ini atau kata ini, saudara? Belas kasih dan mujizat berarti ada satu pertolongan yang dilakukan oleh orang tertentu, ya. Bahkan mujizat ini sesuatu bentuk supranatural yang dilakukan oleh seseorang. Gitu juga ya, saudara, kurang lebih ya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, belas kasih biasanya ditujukan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Belas kasih biasanya dibutuhkan kepada mereka yang membutuhkan lawatan, mereka yang membutuhkan mujizat, mereka yang membutuhkan pengorbanan orang tertentu untuk menolong dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa kata firman Tuhan? Atau apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini? Saudara, kita bisa melihat di sini, saudaraku, belas kasihan itulah yang membedakan antara Yesus dan para murid-murid. Saya ulangi kembali, saudaraku, belas kasihan itulah yang membedakan antara Yesus dan para murid-murid. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, belas kasihan adalah rasa simpati, perhatian untuk orang yang membutuhkan, suatu emosi yang mendalam muncul dalam hati untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya juga bahwa saudara punya atau ada pengalaman gitu ya, menolong seseorang, tergerak dari hati saudara. Kasihan sekali, kodong. Kurang lebih seperti itu ya bahasa kita ya, kodong. Ya, tergerak ingin menolong. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, berbelas kasihan inilah yang menggerakkan Yesus untuk melakukan banyak hal saat itu. Secara khusus kita bisa melihat dari kisah-kisah yang sebelumnya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus hadir di Genesaret. Ya. Kita tahu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, ketika Yesus Kristus hadir di Genesaret, saat itu orang langsung berbondong-bondong berlari banyak mendatangi Yesus Kristus untuk mengalami apa? Satu, pengajaran, kedua, mujizat, kesembuhan. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit, saudaraku, ditaruh di pasar ya. Jadi banyak sekali lah, pandangan saya kurang lebih seperti itu, saudaraku. Mereka menginginkan supaya mereka bisa menjamah saja jubah Yesus. Dan ketika mereka yang sakit menjamah
jubah Tuhan Yesus, mereka menjadi seperti. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat belas kasihan inilah saudaraku yang menggerakkan hati Yesus Kristus untuk melakukan mujizat, menolong mereka. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran firman, hal-hal yang baik, tetapi Yesus Kristus melakukan mujizat supranatural, kesembuhan langsung terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya saudara juga punya pengalaman yang sedemikian. Ya. Maka daripada itu saudaraku, seberapa besar iman saya dan saudara saat ini mau percaya kepada Yesus Kristus yang katanya saudara mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita tidak pernah pupus untuk boleh terus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang betul adanya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup melakukan selain pengajaran, mujizat pun terjadi pada pribadi yang untuk kita orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau melihat dari peristiwa ini ceritanya, ya kita tahu bahwa pada saat itu saudaraku, padahal waktu itu ia bermaksud ingin menyendiri kan gitu ya. Kita tahu ketika Tuhan Yesus menyendiri biasanya berdoa. Tetapi saudaraku tidak bisa dipungkiri saat itu banyak orang yang mengenal Yesus Kristus ya. Jadi dimanapun Yesus Kristus, baik di kota, di desa, di kampung, saudaraku, orang selalu berbondong-bondong mencari Yesus. Selain itu mendengarkan pengajaran, ia ingin mengalami kesembuhan dari pribadi Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar di sini saudara. Ya, belas kasihan ini pula lah yang menggerakkan hati Yesus untuk melakukan kuasanya. Kita bisa melihat 5.000 orang diberikan makan dari 5 roti 2 ikan. Bayangkan, 5 roti 2 ikan. Bukan 5.000 roti, tapi 5 roti 2 ikan. Bukan 2.000 ikan, tapi 2 ikan. Ngerti? 5 roti 2 ikan. Bayangkan untuk 5.000 orang. Bahkan tadi ayat yang terakhir saudara kita baca, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara bayangkan, 5.000 laki-laki ini berarti ya. Ya, mungkin belum menikah semuanya. Oke lah. Mungkin jika ada di antaranya mungkin 3.000 wanita, sudah berapa? 8.000. Ya kalau satu keluarga gitu anaknya 1 atau 2, gimana kalau satu keluarga anaknya 10? 12 dikalikan 5.000 lagi atau dikalikan 3.000, berapa coba jumlahnya saudara? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di sini ada pelajaran penting bahwa mujizat itu akan terjadi, ya dilakukan dan dialami oleh banyak orang, ya saudaraku. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara besar, saudaraku. Ya. Dan bagi siapapun yang membutuhkan, Yesus akan mengasihi jiwa. Amin. Tak terbatas kasihnya. Mujizat itu pun nyata terjadi bagi siapapun yang siap untuk menerima atau mengalami kuasa mujizat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar dari sisi pribadi para murid dan dari pribadi Yesus Kristus. Pertama saya ingin menyampaikan begini saudaraku, dari sisi pribadi para murid. Kita bisa melihat saudaraku dari ayat yang 15, menjelang malam mereka tahu bahwa orang banyak itu butuh makan. Ini para murid yang saat itu berpikir ini sudah semakin larut malam. Ya. Mereka butuh makan. Saudara dikasih Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh para murid saat itu saudaraku? Ya, para murid meminta kepada Yesus Kristus supaya orang-orang itu jumlah yang banyak tadi saudaraku, supaya mereka pergi untuk mencari makan. Ini pikiran para murid. Ya. Satu sisi oke lah perhatian. Sudah sampai larut malam mereka harus cari makan. Pasti mereka lapar. Kan begitu saudaraku. Tapi ironisnya saudaraku, mereka meminta kepada Yesus supaya mereka pergi. Harusnya mereka berpikir dong, kalau punya belas kasih atau hati yang mengasihi, mereka berpikir, waduh, orang sebanyak ini harus kita kasih apa? Ini sudah makan, sudah malam. Harusnya mereka berpikir seperti itu. Tetapi mereka justru datang kepada Yesus
meminta supaya Yesus Kristus menyuruh mereka pergi. Saudara dikasih Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat dari sisi pribadi Yesus apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wow, ini pernyataan yang tegas, saudara. Yesus Kristus mengatakan, saudaraku, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, harusnya ketika para murid mendengar kalimat ini, mereka sudah sungguh yakin dan percaya. Oh iya. Tapi aku jawab mereka, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara dikasih Yesus Kristus, di sini ada pelajaran penting juga. Seberapa besar rasa percayamu bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu? Ya. Para murid saat itu, saudaraku, selain mereka tidak berbelas kasihan seperti apa yang dilakukan ataupun apa yang benar-benar Yesus Kristus ingin lakukan, itu tidak sama seperti apa yang murid-murid pikirkan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka daripada itu, saudara, seberapa besar iman kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus mengasihi saudara. Yesus Kristus ingin melakukan mujizatnya bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan gagal menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Kita bisa melihat para muridnya saat itu sebenarnya cukup tahu banyak selain apa pengajaran yang dilakukan Yesus Kristus, mujizat-mujizat pun Yesus lakukan dan mereka melihat. Harusnya mereka tidak meragukan kuasa Yesus. Singkat cerita, saudaraku, ketika para murid mengatakan 5 roti 2 ikan, lalu Yesus meminta 5 roti 2 ikan itu dan menyuruh supaya orang yang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Kalau saudara membaca dari Injil Sinoptik yang lainnya, saudaraku, ya, duduk ada yang 100, 500 seperti itu ya, kurang lebih. Mereka duduk berkelompok di atas rumputan, saudara. Ketika Yesus Kristus sudah menerima 5 roti 2 ikan itu, Yesus mengatakan, bawalah kemari padaku. Disuruh mereka duduk, lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Saat itu ketika Tuhan Yesus selesai mengucapkan berkat, membagi-bagikannya kepada para murid. Lalu para muridnya membagikan kepada orang banyak. Singkat cerita, saudaraku, dibagikan, mereka makan sampai kenyang. Bukan hanya kenyang, tetapi ketika habis makan dikumpulkan, sisanya pun sampai berapa? 12 bakul. Saya sih berpikir mungkin ke 12 murid Tuhan Yesus yang mengumpulkan cuma 12 bakul. Gimana kalau ada orang-orang lain yang membantu saat itu, bisa sampai 50 orang membantu, sisa-sisanya bisa jadi mungkin 50 bakul. Saudaraku, pelajaran rohani penting bagi kita bersama di sini, saudaraku, bahwa berkat yang Tuhan Yesus akan berikan untuk saya dan saudara itu berkat yang tidak terbatas. Berkat yang selalu Dia berikan itu selalu berkecukupan untuk saya dan saudara. Ya. Dia tidak pelit. Saudara, ada manusia yang pelit, dia kasihnya sedikit saja. Tapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia kasih selalu lebih, saudara. Bukan untuk dibuang. Ya. Tetapi itulah kebaikan Yesus. Supaya kita tahu bahwa pada pribadinya, dalam Yesus Kristus akan kecukupan. Ya. Kita akan berkecukupan. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini belas kasihan yang menggerakkan Yesus Kristus untuk menyembuhkan banyak orang. Lebih daripada itu, melihat 5.000 orang saat itu, perempuan dan laki-laki, perempuan dan anak-anak belum termasuk di situ, ya saudara. Ya. Mereka diberikan makan. Ini mujizat yang luar biasa. Saudara, dari peristiwa ini harusnya mengisahkan kita, menyadarkan kita, apakah kita saat ini boleh sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Harusnya kita semakin percaya dong sama
Kita tidak ragu lagi siapa Yesus dalam hidup saudara. Amin. Saudara dikasih Yesus Kristus. 3 pelajaran penting saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini. Milikilah karakter yang benar sebagai murid atau sebagai sahabat Kristus. Ya. Berbelas kasihan seperti apa yang menjadi karakter pribadi Yesus itu harus menonjol juga dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, saya menyampaikan jangan egois. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jangan sok mudah untuk mengambil keputusan, saudaraku, seperti para murid tadi. Saudaraku tidak diskusi dulu dengan Yesus Kristus. Ketika sudah larut malam, mereka harus butuh makan, ya mereka langsung datang saja kepada Yesus Kristus, minta supaya Yesus Kristus nyuruh mereka pergi cari makan. Harusnya bisa saja dong diskusi. Ini orang banyak, di mana yang harus dikasih makan dan sebagainya. Minta pimpinan Roh Kudus menjalani hari-hari kehidupan saudara, menjalani pelayanan ini dan lain sebagainya, supaya apa yang kita lakukan di dalam pimpinan Tuhan saja. Amin. Yang terakhir, saya percaya kalau terakhir banyak mukjizat. Yang sedang ngantuk malas, halo. Ya. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi jiwa. Ada yang sakit, ada dengan orang kehidupan yang berbeda-beda latar belakangnya saat itu, bayangkan orang banyak saudaraku. Tapi satu tujuan, Yesus mengasihi jiwa, mengasihi mereka. Inilah pribadi yang luar biasa dari pribadi Yesus. Bapak Ibu, saya menyampaikan di akhir khotbah ini bahwa Yesus pun mengasihi saudara. Ya, Yesus pun akan menyatakan kuasa mujizat itu untuk saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada-Nya. Amin. Amin. Jangan ragu, katakan amin. 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 Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan percaya seutuhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau mampu melakukan perkara yang luar biasa. Mujizat-Mu akan terjadi bagi kami orang yang percaya kepada Engkau. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, ya Bapa di surga. Dengan berbagai pergumulan, tantangan dan kerinduan yang berbeda-beda, Tuhan terus lawat dan berkati. Keluar masuk kemanapun dan apa yang dilakukan dalam penyertaan Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, hamba berdoa untuk keluarga Oma Dede. Engkau tahu bahwa beberapa hari yang lalu Opa sudah kembali ke pangkuanmu. Secara manusiawi ini berduka. Tuhan yang memberikan penghiburan saja untuk keluarga yang ditinggalkan. Iman boleh semakin bertumbuh dan berpengharapan kepada Engkau saja, ya Tuhan. Berkati kami semuanya, bahkan Ibu Guru Liberty, ada Saudari Jessica, demikian juga untuk Bapak Silas, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Kau tahu kondisinya saat ini, jika sakit disembuhkan oleh Tuhan. Biarkan dengan bilur-bilur-Mu saja mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Obat-obatan, makan, minuman, bahkan orang yang mengasihi di sekeliling itu menjadi cara dan alat Tuhan untuk menyembuhkannya. Bapa di surga, berkati kami semuanya. Dengan pergumulan kami, kerinduan kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya belas kasihan yang daripada Tuhan akan membuat diri kami mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, bersyukur kita bisa ibadah sekalipun online, ya. Makanya saya selalu menegaskan ibadah dengan serius sekalipun online, posisi seperti betul-betul ibadah, gitu ya. Karena kita menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Dan biarkan melalui apa yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini boleh semakin menguatkan kita, ya, untuk terus berpengharapan dan semakin mengenal Yesus Kristus dengan benar. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan yang indah ini. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian doksologi dan nanti kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan dan kita akan nyanyikan amin 3 kali. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra
Tuhan firman-Nya telah sampai kepada kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus serta dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang terus akan menyertai langkah hidupanmu, melindungi, menjagai, dan yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, mulai daripada pagi menjelang siang hari ini, besok, kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Haleluya. Puji Tuhan. Saya menyapa kepada kita semuanya sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dan sedikit himbauan bahwa seperti warta yang disampaikan awal oleh liturgis tadi, saudaraku, ya marilah tetap terus jaga kesehatan, prokes, ya, dimanapun dan apapun yang kita lakukan, baik di dalam rumah, di luar rumah, kita tetap terus prokes dan jaga kesehatan. Kita tahu bahwa COVID ini belum berakhir, ya, kita berdoa supaya COVID ini pun segera berakhir, amin, ya. Dan saya sebagai pimpinan jemaat, ya, bersama dengan keluarga dan ada juga di sini saudara Salmon, demikian yang pastinya kepada ibu guru juga, ya, mengucapkan turut berduka cita, ya, kepada keluarga Oma Dede. Tuhan Yesuslah yang terus boleh memberikan penghiburan untuk keluarga Oma Dede. Amin. Ya, untuk Dede juga sebagai anak kita tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kepada kita sekalian Bapak Ibu, ya, tetaplah terus boleh membangun persekutuan, berelasi selalu dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak pernah takut menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.